Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Suraya Belina dengan NIM 7101420079 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Akuntansi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi dengan tema pendidikan multikultural dan tantangannya di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS pengantar ilmu pendidikan dosen Bapak Imam Sofwan. Selamat menyaksikan. Apa itu pendidikan multikultural? Silahkan simak video selanjutnya. Jadi, pendidikan multikultural adalah sebuah ide dan gerakan pembaruan pendidikan, juga sebagai sebuah proses pendidikan di mana tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar semua mendapatkan kesempatan yang sama, juga dapat menanamkan rasa toleransi bagi sesama walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, dan adatnya. Lalu, apa sih pentingnya pendidikan multikultural? Dengan adanya pendidikan multikultural dapat menanamkan rasa peduli terhadap sesama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya, apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Indonesia terdiri dari 714 suku dan ada 1001 bahasa dari daerah yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural dapat memberikan pemahaman dan menanamkan rasa toleransi terhadap orang lain dan sesama manusia, terutama untuk wilayah di Indonesia. Pendidikan multikultural ini melatih siswa, pelajar, mahasiswa untuk bisa menghormati dan toleransi dengan perbedaan di sekelilingnya. Maka dari itu, pendidikan multikultural ini dinilai sebagai suatu cara atau jembatan menuju kehidupan masyarakat yang damai dan suatu usaha untuk menghindari perpecahan. Lalu, apa tantangan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia ini? Mari kita simak selanjutnya. Dalam upaya membangun Indonesia, gagasan multikulturalisme menjadi isu strategis yang merupakan tuntutan yang tak bisa ditawar lagi. Maka mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan multikultur, di mana kebudayaan tak bisa dilihat hanya dengan kekayaan saja, tetapi harus ditempatkan berkenaan dengan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural merupakan suatu keharusan. Di dalamnya terdapat pengelolaan keanekaragaman dari segala potensi positif dan segala potensi negatif. Hal tersebut dilakukan sehingga keberbedaan bukan menjadi suatu masalah, melainkan menjadi sumber atau daya dorong positif bagi perkembangan dan kebaikan bersama sebagai bangsa. Hal ini dikutip oleh Scholarlia Vol. 2 Number 1 pada Januari 2012.
Cara pengembangan kurikulum berbasis lokal menjadi contoh upaya pengembangan pendidikan multikultural. Hanya saja, pendidikan multikultural di sini di Indonesia hanya mempersiapkan anak didik dengan kesadaran budaya etnik mereka sendiri. Padahal tujuan pendidikan multikultur yang sebenarnya adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya. Pendidikan sebagai pengembangan kesadaran budaya seperti yang saat ini masih berada dalam taraf soft multikulturalisme. Artinya kesadaran multikultural yang hanya diperlukan saja dan belum maksimalnya diterapkan di Indonesia. Hal ini dikutip oleh Isnarni Muiz pada tahun 2014. Kenyataannya bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tak bisa dipungkiri. Harapan bahwa keanekaragaman menjadi kekayaan yang memajukan dan mengembangkan bangsa juga selalu diimpikan, tetapi jarang antara kekayaan dan harapan. Memang mimpi yang belum tahu kapan akan terwujud. Kemudian situasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada dari sisi negatif dan yang kedua dari sisi positif. Dari sisi negatif sendiri itu adalah pendidikan multikultural itu penting, tetapi masih diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Yang kemudian ada yang kedua ada dari sisi positif, yaitu masih terbentang luas antara suatu model pendidikan multikultural di Indonesia bukan adopsi model barat yang mampu mengolah kekayaan bangsa multikultural ini sedemikian rupa sehingga bukan hanya potensi kekayaan melainkan menjadi kekayaan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Lalu bagaimana? Sebagai kail gagasan ada dua hal yang patut dicermati. Yang pertama, nilai inti pendidikan multikultural, dan yang kedua ada tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu nilai inti pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini mengusung minimal 3 nilai penting. Yang pertama adalah apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya. Untuk yang kedua, kemudian yang kedua tadi pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan multikulturalisme. Dalam prosesnya, pendidikan multikultural bisa menyasar pada beberapa gambaran penting. Di sini saya akan menjelaskan ada 6. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri dari kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran budaya masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh kompetensi interkultural budaya-budaya dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, menghilangkan rasisme dan berbagai prasangka buruk. Yang kelima, mengembangkan rasa memiliki terhadap bumi kita ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada mengembangkan kesediaan dan kemampuan dalam pengembangan sosial. Hal ini dikutip lagi oleh Scholaria Fall 2 No. 1 pada Januari 2012.
Demi pengembangan pluralitas bangsa, pendidikan multikultural di Indonesia sekiranya memperhatikan beberapa hal. Di sini saya akan memaparkan mengenai 4 hal. Yang pertama, pendidikan multikultural menghadirkan atau menyediakan tempat yang luas bagi pengolahan keberbedaan atau keragaman bangsa. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural mendasarkan diri pada Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada pendidikan multikultural mendasarkan diri pada sosial-politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada pendidikan multikultural membutuhkan metode pembelajaran secara tepat sehingga internalisasi nilai dapat terwujud dengan baik. Hal ini dikutip lagi oleh Schoralia Volto No. 1 pada Januari 2012. Terdapat banyak suku, adanya perbedaan agama atau kepercayaan, adanya perbedaan adat, warna kulit, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. See you later, thanks for watching for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.